MSY. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Media Edukasi dan Sosialisasi Digital untuk Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Untuk kegiatan capaian aktualisasi saya, eh, untuk pencegahan pernikahan di bawah umur akan saya paparkan melalui video yang sudah saya rangkum sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adibusoleh, peserta Latsar Chepens 2025. Kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu melakukan perencanaan kegiatan. Berkonsultasi dengan mentor merencanakan kegiatan dan menyusun rancangan materi. Selanjutnya yaitu menyusun materi kegiatan. Meliputi draft materi, kemudian menentukan media yang akan digunakan untuk sosialisasi. Yang ketiga yaitu melakukan FGD, diskusi dilakukan untuk validasi bahan materi dan juga persiapan kegiatan sosialisasi. Selanjutnya yaitu melaksanakan sosialisasi di madrasah dan juga di media sosial. Berikut daftar hadir kegiatan dan juga dokumentasi kegiatan dan postingan di media sosial. Yang terakhir yaitu evaluasi, peserta mengerjakan soal evaluasi dan hasilnya kami gunakan sebagai tindak lanjut kegiatan. Berikut dokumentasi kegiatan pelaksanaan sosialisasi di madrasah. Demikian tadi video aktualisasi yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 30 hari untuk perencanaan kegiatan yang pertama yaitu rencana kegiatan edukasi anu nilai ASN-nya Bu. Nggih. Nilai ASN yang berkaitan dengan kegiatan yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel dan kompeten. Kemudian output dan hasilnya, catatan hasil konsultasi, rencana jadwal kegiatan dan rancangan materi kegiatan. Lampirannya sudah saya lampirkan. Kemudian yang kedua menyusun materi, konsultasi dengan mentor, kemudian data yang bahan materi yang didapatkan divalidasi dan menentukan media yang akan digunakan untuk sosialisasi. Yang ketiga yaitu melakukan diskusi dengan rekan sekantor untuk membahas pelaksanaan kegiatan. Itu berkaitan dengan nilai ASN kompeten dan kolaboratif. Yang keempat yaitu melaksanakan sosialisasi ke madrasah untuk pencegahan pernikahan di bawah umur. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu kolaboratif, harmonis, loyal, dan adaptif. Yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut eh, yang berkaitan dengan nilai ASN berorientasi pelayanan dan akuntabel. Selama masa aktualisasi ada beberapa kendala yang saya alami. Yang pertama yaitu jadwal kegiatan mentor dan coach yang padat sehingga belum bisa dipastikan secara langsung setiap hari bisa berkonsultasi. Kemudian solusinya yaitu menyesuaikan jadwal kegiatan dengan jadwal mentor maupun jadwal coach. Cukup. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon saran dan masukannya oleh Ibu Penguji. Terima kasih. Baik, Matur nuwun. Untuk selanjutnya dari mentor, monggo Pak Masuri dipersilakan. Monggo Bapak, kami belum bisa menangkap suaranya. Baik, monggo Bapak. Masih belum bisa Pak? Halo Pak. Baik. Masuk suaranya. Nggak masuk suaranya, tapi langsung masuk belum? Baik, Suaranya nggak masuk Pak. Nanti monggo Pak, sakit Pak, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang saya hormati eh, Ibu Dr. laku moderator pada kesempatan ini, yang saya banggakan Mas Adibus Soleh selaku CPNS Pengurus di Kecamatan Bantarsari. Baik, yang saya sampaikan,
terkait aktualisasi yang disampaikan Mas Adi Busole memang sangat aktual, Bu. Ini terkait kasus-kasus yang ada di Kecamatan Bantarsari ataupun lainnya. Memang pernikahan dini itu sangat populer di kalangan masyarakat. Dan ini apa yang disampaikan Mas Adit, setelah saya amati dari aktualisasinya sangat berhubungan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adit. Ini terkait dengan sebab-sebab timbulnya pernikahan dini, ini juga sangat relevan dengan apa yang disampaikan, sehingga saya sangat mendukung dan mendukung dengan eh, memantapkan apa yang menjadi ide-ide gagasan dari Mas Adit selaku peserta pada hari ini. Oke. Pernikahan dini memang sebagai isu yang aktual dan menjadi populer di mana saja. Ini setelah saya amati apa yang disampaikan Mas Adit, eh, ada sebab-sebab yang memunculkan atau menimbulkan pernikahan dini di antaranya adalah faktor keluarga, kemudian faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Dengan ketiga faktor ini memang sangat sangat relevan, sangat berhubungan dengan munculnya pernikahan dini yang efeknya juga disebabkan juga dengan kelemahan ekonomi, kurangnya perhatian keluarga dan lingkungan, maka timbul akan terjadi pergaulan bebas karena kurang kontrol dari keluarga dan lingkungan. Demikian, Ibu. Oke. Ya. Baik, oke. Baik Bapak Mas Ruri atas dukungannya untuk Pak Muhammad Adibus Soleh. Matur nuwun. Selanjutnya monggo silakan Bu Dr. Muhammad Afia untuk berdialog langsung dengan Mas Muhammad Adibus Soleh selaku penguji. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mentor, Bapak Mas Ruri, SHI, MSG, kemudian Mbak Ratna, selaku Mohon maaf suaranya kecil sekali, Bu. Mas Muhammad Adibus Soleh. Iya. Jadi Bapak ini kita langsung pakai apa namanya? Eh, Oke, pertama-tama tentu apresiasi ya terlebih dahulu ada Mas Adibus Soleh ya karena telah berhasil sampai tahapan saat ini ya telah melaksanakan implementasi aktualisasi ya dari tahapan-tahapan yang sudah disusun pada rancangan. Baik, tidak panjang-panjang, Mas, saya hanya ingin konfirmasi setelah ini Mas Adibus Soleh itu apa yang akan dilakukan ketika kembali ke tempat tugasmu? Oke, terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan kegiatan yang saya rencanakan pada kegiatan aktualisasi, untuk tahapan selanjutnya saya akan melakukan eh, tindak lanjut terkait dengan pencegahan pernikahan dini melalui media sosial. Jadi media sosial KUA nantinya saya sebagai adminnya Ibu, nanti kami akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan upaya pencegahan pernikahan dini, baik itu regulasi, aturan, dan juga dampak yang akan terjadi ketika pernikahan dini tersebut terjadi. Kemudian eh, untuk kegiatan yang keempat, saya melakukan sosialisasi ke madrasah. Jadi untuk tindak lanjutnya, kemarin pas setelah selesai itu saya juga melakukan evaluasi, Bu. Jadi untuk mengukur pemahaman anak setelah saya menyampaikan materi, juga saya bawa dokumennya. Kemudian tindak lanjutnya dari pihak sekolah, alhamdulillah meminta kerjasama dengan pihak KUA untuk memberikan edukasi lebih dalam kepada siswanya. Nanti untuk jadwalnya baru akan menyesuaikan dengan jadwal sekolah seperti itu. Jadi nanti yang mengisi dari pihak KUA baik penghulu maupun penyuluh. Gitu.
Baik, jadi itu ya konkretnya Mas Adi Soleh nanti itu membuat jadwal, ya. Buat jadwal, koordinasi ya, Mas Adi Soleh itu dari KUA nanti berkolaborasi dengan pihak sekolah sehingga untuk sosialisasi ini bisa dilakukan sudah ada terjadwal, gitu ya. Nggih, nggih. Nah, itu yang konkretnya ya, karena kalau tidak ada itu hanya ya udah nanti aja dilakukan ini nggak akan jalan. Ya. Jadi kalau sudah ada jadwal, paling tidak nanti kita itu sudah apa namanya terpantau oleh jadwal tersebut. Baik, cukup buat Mas Adi, semangat dan sukses selalu, ditambahkan rencana tindak lanjutmu di dokumennya ya. Oh, begitu. Iya. Baik, oke, baik, terima kasih untuk Mas, untuk masukan dan sarannya. Atau juga Pak Mas Ruri. Dan mari kita akhiri untuk seminar lapangan aktualisasi atas nama Muhammad Adi Busore dengan membacakan bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Pak Rabbil Mas Alamin. Ruri bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Matur nuwun. Masih. Hasan Ros. Jadi nggak bakal datang, Mas ya. Jangan malah ini memang ngomongannya Pak tadi dari juga dari jadi di jadwal kan orang lu sedikit kalian itu apa malah itu sama dia tak jalur. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada Mas. Bukan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas. Jadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ini untuk pemaparan terakhir atas nama Nanda Nur Fajri akan melaksanakan seminar laporan aktualisasi nanti untuk mentor usul gitu. Monggo silakan Mas Nanda Rif bisa memaparkan terlebih dahulu untuk bisa dirimin dulu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang saya hormati Dr. Haja Nikmatul Afiyah SOS MSI sebagai penguji dan Dr. Ratna Prilianti SSI MPD sebagai coach dan terakhir Hasan Rosidi SPD sebagai mentor. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil aktualisasi yang saya lakukan dalam 30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan dashboard jadwal sekolah interaktif berbasis QR code dan spreadsheet di MAN 3 Banyumas. Isunya dipilih karena selama ini penyampaian jadwal masih manual di papan tempel, kertas, dan grup WA. Kendalanya sulit diperbarui, informasinya terlambat, kurang fleksibel, minim akses dan akses yang cepat. Dampaknya kebingungan guru dan siswa, miskomunikasi dan keterlambatan pembelajaran. Solusinya pembuatan dashboard sekolah interaktif berbasis QR code dan spreadsheet. Untuk kegiatannya saya buat dalam video. Pelaksanaan aktualisasi, di sini ada 6 kegiatan. Kegiatan pertama, yakni koordinasi awal 11-16 Agustus, didahului dengan diskusi dengan wakakurikulum dan wali kelas. Ini menandakan harmonis dan kolaboratif. Berikutnya observasi jadwal di lapangan. Ini jadwal yang di print, lalu ada jadwal yang diketik ulang dan ditulis ulang. Ini menandakan akuntabel,
Lalu yang ketiga, pemetaan kebutuhan guru dan murid. Ya, outputnya laporan masalah dan kebutuhan. Ini juga akuntabel. Lalu berikutnya kegiatan kedua, penyusunan panduan 19 sampai 23 Agustus. Yang pertama, alur kerja penayangan jadwal. Saya buat flowchart ini menandakan bahwa ini kompeten dan adaptif. Berikutnya menyusun panduan penggunaan QR code. Ya, nanti dokumen QR code jadi. Ya, ini menandakan akuntabel. Lalu yang terakhir, validasi oleh tim kurikulum. Ya, ini berarti loyal. Kegiatan ketiga merancang aplikasi 25 Agustus sampai 5 September. Yang pertama membuat spreadsheet per guru, per kelas dan per hari. Ya, ini adaptif dan kolaboratif. Berikutnya menambahkan QR code dari satu link. Ya, nanti linknya di link untuk yang lain. Nanti ada outputnya sistem penayangan jadwal, ada yang warna hijau dan warna pink. Ini menandakan orientasi layanan dan adaptif. Lalu yang keempat, kita uji cobakan terbatas. Ini kita uji cobakan pada satu kelas 10E dan 2 guru. Ya. Ini menandakan kolaboratif. Lalu berikutnya, evaluasi kenyamanan efektivitas penyelenggaraan jadwal. Ada notulensinya. Yang pertama, hurufnya terlalu kecil. Lalu ditambahkan jadwal per bulan dan warna hijau. Ini akuntabel. Lalu berikutnya perbaikan sistem, ya saya revisi jadwal huruf diperbesar yang dipakai warna hijau dan ditambah laporan kinerja. Ini kompeten. Berikutnya pembuatan pedoman penggunaan aplikasi. Ya, ini ada pedomannya. Ini berakibat atau akuntabel. Terus kegiatan yang kelima, 8 sampai 10 September uji coba lapangan. Implementasi penuh pada guru atau sampling. Ya, ini di-share lewat WhatsApp. Ada pendampingan juga, ini berorientasi lain dan kompeten. Lalu kita buat hitungan dari data kepuasannya ya. Penggunaan jadwal ini dari guru sangat baik, dari siswa baiknya akuntabel. Yang terakhir diseminasi, saya buat video tutorial di Instagram untuk penggunaan sistem jadwal. Outputnya video tutorial. Nah, kita nanti coba klik yang di Instagram. Ya, kita klik seperti ini diseminasinya di Instagram. Ya. Saya tag Man 3 Banyumas, Man 2 Banyumas juga saya tag. Baik, nah sudah cukup ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk yang belum masuk, mungkin bisa langsung dulu ke penguji Bu Nikmah. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang sudah masih masuk, kemudian Mas Koordinator dan saya gambarkan Wismanda Fajrin ya selaku peserta sarjana PNS. Pertama-tama selamat dulu ya buat Mas Anda sebelum implementasikan rancangan aktualisasinya ya. Dan sudah sampai tahapan-tahapan yang sudah disusun di rancangan. Baik, saya hanya ingin konfirmasi ya. Ini kan sudah berhasil dilakukan ya sama Mas Nanda ya. Dan artinya manfaatnya sudah bisa dilihat, sudah bisa diukur. Sampun. Ya. Berikutnya setelah pulang dari sini, Mas Nanda apa yang akan dilakukan? Tetap share jadwal ini untuk bulan-bulan berikutnya, Bu. Kan ada yang jadwal untuk bulanan untuk guru-guru untuk yang lampiran untuk ngambil TPG. Itu nanti sampai setahun berikutnya dipakai terus gitu. Jadi itu nanti yang harus dilakukan oleh Mas Nanda ya. Dan jangan terhenti sampai di sini, barangkali nanti masih bisa dikembangkan untuk fitur yang lebih lengkap lagi ya. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi saya belum melihat ya, Mas Nanda membuat apa yang disampaikan ini, tapi pada dokumen ya. Jadi di rencana tindak lanjutmu nanti dicantumkan di sini ya, ditambahkan. Baik, itu saya bagikan software pun Pak. Udah masuk itu Bu, udah masuk Zoom. Berarti udah ditaruh tapi nggak masuk di kan nggak bisa kalau dia nggak admin. Susah. Sebenarnya ya orang video ya dong.
Baik, ya, Kakak dan Ibu, mari kita akhiri untuk kegiatan seminar laporan aktualisasi angkatan 7 kelompok ketiga dengan membaca tahmid bersama. Soal menghibur itu harus kayak orang anu. Kita minta unmute, dia enggak unmute, dia tetap nggak bisa. Jadi kita minta masuk itu dia diem aja enggak masuk. Gitu. Wes, ya, pakai waktu bayar. Ini sebenarnya masih kalah di soal tinggal kok tak seperti itu. Satu, dua, Mas, cuma bisa ya Mas. Ini dari telepon dulu. oh iya. Kok balik semangat. Oh gitu. Kok balik Pak. Sama-sama. Kalau misalnya dia Pak, Anda di telepon saya kalau dua mungkin ya, soalnya harus selesai komputernya tak sering sudah. Apa saya ada beda main sebenarnya itu ini Masuk pas ini ini pertanyaan siapa tadi? dua Enggak. kalau di ruangan kayak ini. Oh, udah. Ya, ayo ada. Terima kasih Mas. Anda. Di nomor Pak Anda fokus itu Pak. oh, nah tengah ya. Jadi ini kita. Kami ini. Itu ditutup Pak. Panasnya. Tidak kan sebenarnya. Itu berapa? Baik, berapa orang? Ini berapa orang? Pas. 5. Oh iya. Berarti HP semua. Dan ini Biasa. Mana dia? Terus bentar. Mabuk ya. Semangat. Dari bebas. Oke, masuk ya. Sudah masuk. Selamat ya. Oke. Baik. Ngapunten nggih, Pak Hasan ini tadi sudah kita mulai dan sudah dari penguji karena kebetulan ini sudah memasuki waktu Anda dulu diverifikasi anggaran arah. Monggo untuk selanjutnya Pak Hasan Rosidi bisa memberikan penguatan dukungan kepada Mas Nanda. Jadi apa sih? Kalau aku membaiki bentuknya kredit pokok kan pasti itu Pak. Wah enak nih. Ya, Bapak ini. Pak, nggak usah pakai headset Pak, kalau susah Pak. Iya. Pak, bisa menerima suara kami nggak? Halo Pak. Pak masih mute, di-unmute dulu. Halo Pak.
Pak masih mute, mic-nya di ya. Oh ya, sudah, nggih. Monggo Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ratna dari BDK Semarang. Alhamdulillah ini untuk Nanda Nur Fajrin sudah membuat karya untuk jadwal secara digital dan sudah kami uji coba di madrasah bersama guru. Itu hasilnya memang memberi harapan untuk lebih baik dalam penjadwalan karena dalam penerapannya bisa otomatis sehingga memudahkan kami untuk menyusun maupun mengedit jadwal dan menata. Sehingga ke depan insya Allah apa yang menjadi karya Pak Nanda ini sangat bermanfaat bagi kami dan khususnya dan Bapak Ibu guru maupun siswa. Rencananya juga sampai ke siswa, Bu. Demikian apa yang dapat kami berikan masukan dan mudah-mudahan benar-benar nanti dapat kita kembangkan di madrasah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, nanti monggo silakan Mas Nanda didampingi terus untuk tetap melaksanakan penjadwalan yang secara otomatis ini tidak hanya selesai pada kegiatan aktualisasi ini. Oke, atur mawon Pak, saya malah itu tertarik Pak. Besok saya meminta bagian dari jibat Pak. Ini ramumet nelayan muan. Apa nih Pak Hasan? Ini profilnya orang cerdas ini Bu, memang Bu. Matur nuwun Pak Hasan nggih. Monggo Cekap pisanan nggih. dari Ibu Sugini Bapak Anjing monggo ya. Nggih. Nggih, matur matur nuwun. Matur nuwun, Bu. Nggih. Lah, meeting Mas. Orang saya dapat Mas.